Salam, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai ibadah kita pada saat ini. Berita jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi sengsara kelima dan akan dilayani Vikaris Selby Terapila Yunita STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Selby Yunita STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih serta penatua dan diakon yang bertugas pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita. Amin. Bagi Bapak, Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukur, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 000991 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, baiklah kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 1, bait 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita habiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 158 bait 1 dan 2. Ku ingin menghayati. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang kekal selama-lamanya. Allah yang kami panggil senantiasa di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, mau meninggikan namamu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami rindu agar terus kami disapa, dijamah oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan ketika di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, Engkau boleh melawat kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan, ibadah yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Dan di atasnya kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Sering kami melakukan kesalahan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dan layakkanlah kami di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah seperti tertuang dalam Kolose pasal 1 ayat 19 hingga yang ke-22 yang berbunyi demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiranmu seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang ini perdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur pasal 96, ayat 1 hingga yang ke-5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga yang ke-9 dengan perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari
Pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 bait 1 dan 2. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Tiba saatnya bagi kita bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga yang ke-21. Namun sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Karya Tuhan dalam hidup kami selalu nyata dari nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami bersama. Pada saat ini dalam ibadah virtual, kami bersama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa dalam hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami renungkan pada saat ini dapat kami kerjakan dalam hari-hari hidup kami, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan, hidup kami terus nyata dalam perkenanan Tuhan, sehingga kami layak hidup taat dan setia hingga masa dan waktu yang Tuhan tentukan bagi kami sekalian. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus tetap menguasai hati dan pikiran kami. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga yang ke-21 di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan dibacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Selamat beribadah untuk kita pada saat ini. Shalom. Pada saat ini kita percaya dalam kuasa Tuhan, kita tetap dilindungi oleh Tuhan dalam kesehatan, kekuatan, dan kita percaya dalam segala sesuatu Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Agama saya yakin tujuannya baik. Di sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan dalam perkuliahan biasanya ada pembelajaran tentang spiritual atau sering kita kenal dalam kata agama. Namun pada saat ini nas yang ditunjukkan bagi kita tentang seorang Nikodemus. Ia adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi biasanya mereka belajar tentang perjanjian lama itu secara intens. Bahkan hari lepas hari mungkin saja mereka merenungkan apa yang digambarkan dalam perjanjian lama. Mulai dari hukum Taurat hingga cerita tentang janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama itu. Agama menunjukkan jalan yang baik. Agama mengarahkan setiap umatnya untuk tetap percaya. Agama menunjukkan apa yang baik sesuai dengan ajaran-ajarannya. Namun, apakah yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama, apakah agama itu menunjukkan bagi kita bagaimana kita mengenal Allah kita yang sejati, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita percayai. Bahkan dalam agama masing-masing pasti mempelajari tentang Tuhan dan mempelajari tentang kebaikan. Apakah melalui agama yang kita percayai, agama yang kita anut, kita telah mengenal Allah, Tuhan yang kita sembah secara sejati, secara benar? Ataukah melalui agama kita hanya memikirkan tentang apa yang menjadi kepentingan kita pribadi? Dan pada saat ini, Yesus mengingatkan kembali dalam percakapannya kepada Nikodemus. Di situ ia mengingatkan bahwa dilahirkan kembali bukan hanya tentang masalah fisik, melainkan dilahirkan kembali adalah masalah percaya tentang janji-janji Tuhan. Dan itu digambarkan pada ayatnya yang ke-14, seperti nas bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dari Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga yang ke-8. Di situ digambarkan tentang bagaimana orang-orang Israel yang pada saat itu tidak setia, orang-orang Israel yang berpaling dari Allah, kemudian diberi Allah hukuman, sehingga mereka dipatok ular pada saat itu, sehingga Musa memohon kepada Tuhan agar mereka diampuni, dibangunlah ular tembaga, agar barang siapa yang melihat ular tembaga itu, ketika ia dipatok ular, ia tidak mati. Begitu pula yang diharapkan oleh Yesus Kristus dalam kelahiran kembali di dalam Roh Kudus. Bukan berarti seperti bacaan pada pasal 3, ayat sebelumnya sebelum ayat 14. Bukan berarti seperti pertanyaan seorang Nikodemus kepada Yesus, lahir kembali itu kembali ke rahim ibu, itu tidak masuk akal. Melainkan lahir kembali di dalam Roh Kudus, lahir kembali dalam kepercayaan, lahir kembali di dalam kita terus mengandalkan Tuhan. Sehingga pada saat ini, nas ini mengingatkan pula bagi kita bersama, kita diharapkan untuk tetap hidup di dalam terang. Di sini dikatakan dalam ayat 18 hingga ayat ke-21 yang akan saya bacakan kembali demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Datang kepada terang
agar perbuatan kita tetap dalam jalan yang Allah tunjukkan. Datang kepada terang dalam pertobatan, dalam doa, dalam perenungan yang kita lakukan. Kita percaya Tuhan terus berkuasa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga terang itu nyata dalam kehidupan kita. Gelap yang kita lakukan di masa lalu telah berlalu. Namun ketika kita datang kepada terang, karya penebusan nyata dalam hidup kita masing-masing pribadi. Pada saat ini di Minggu Sengsara yang kelima, kita bersama merenung ulang apa yang telah kita lakukan. Kita percaya dalam Minggu Sengsara yang kelima ini ketika kita datang kepada terang, Allah terus berkarya dalam hidup kita, Allah terus menemani kita, Allah terus berjuang bersama-sama dengan kita. Tema yang menjadi dasar perenungan kita, percayalah kepada Sang Terang itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat kita bersama, kita berdoa. Dalam hidup kami percaya Tuhan yang terus melingkupi menaungi kami, bahkan memberikan kami terang. Karya penyelamatan Yesus Kristus mengarahkan tujuan hidup kami agar kami tetap bertahan dalam kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Terlebih kami diharapkan untuk tetap hidup dalam terang, agar kami terus menjalani apa yang baik sesuai dan seturut dengan firman yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab yang kami miliki. Tuhan memperlengkapi kami sebagai jemaat Tuhan, sehingga apapun yang kami harapkan, langkah juang kami ke depan, itu semua didasarkan atas terang Kristus yang nyata dalam penebusannya bagi kami sekalian. Pada saat ini, kami memohon akan karunia Tuhan, agar langkah kami ke depan, kami sebagai jemaat Tuhan, terus berjuang dalam terang yang Tuhan nyatakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi bangsa dan negara kami, bahkan pandemi COVID yang masih belum berakhir. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi bangsa negara kami, bahkan dunia ini. Sehingga di dalam Tuhan, kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Para medis yang masih berjuang, kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan kasih karunia yang berasalnya daripada Tuhan, sehingga mereka tetap sabar terus berjuang, bahkan di dalam Tuhan mereka mampu melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka kerjakan saat ini. Kami pun dalam masa new normal ini kiranya dapat terus menjaga protokol kesehatan, agar kami tetap dihindarkan, kami pun dapat memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tuhan, kami percaya dalam kasih karunia-Mu kami tetap dilindungi dan dinaungi oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Kami percaya dalam kasih karunia Tuhan mereka dapat memimpin dengan jujur, memimpin dengan adil, bahkan mereka pun dapat melakukan yang terbaik. Kami sebagai rakyat pun dapat menjaga kedamaian. Dalam perbedaan kami dapat saling menghargai, menghormati seorang akan yang lain. Dan kami percaya melalui kepercayaan yang kami anut, kami tetap berbagi kasih bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami di seluruh dunia, terlebih gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati gereja kami, agar kami dapat mewartakan Injil dimanapun kami berada. Dan melalui cara hidup kami, usaha pekerjaan kami dapat melayani seorang akan yang lain. Kami percaya kuasa Tuhan yang terus menaungi gereja kami, sehingga kehidupan Kristen kami dapat terus mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Tuhan memperlengkapi gereja kami. Pada April nanti akan dilaksanakan sinode umum, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan memperlengkapi segala pembahasan. Tuhan memberikan apa yang baik, sehingga melalui orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja kami, segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Pendeta, penatua, diakon, pekabar Injil, guru agama, vikaris, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, kami percaya mereka pun terus Tuhan lindungi, terus Tuhan jaga, dan mereka dalam hati yang
terus ingin melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan yang campur tangan memberikan mereka sukacita dalam pelayanan mereka hari lepas hari. Hidup mereka masing-masing pribadi pun Tuhan lindungi. Bahkan pengharapan masa depan mereka dapat menjadi pengharapan yang penuh damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan. Pun bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan sedih hati, dalam keadaan kurang sehat, bahkan dalam keadaan di mana mereka kehilangan harapan, kami percaya Tuhan yang terus menemani, menaungi mereka, sehingga pengharapan mereka pulih di dalam Tuhan, kesehatan mereka, bahkan apapun yang mereka alami, pergumulan yang mereka lalui hingga saat ini. Kami percaya Tuhan yang ambil bagian untuk terus menemani mereka. Pada saat ini ya Tuhan, dalam minggu ini saudara-saudari kami, baik dalam pertambahan usia, dalam hubungan pernikahan maupun usia pribadi, kami percaya Tuhan yang campur tangan agar mereka dapat terus bersuka cita di dalam Tuhan, terlebih nafas hidup masih Tuhan percayakan, bahkan pertambahan usia membuat mereka bersuka cita. Kiranya hubungan rumah tangga dalam jemaat kami, kehidupan pribadi dapat terus Tuhan sertai dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pengharapan kami ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami minta namun kami terbatas untuk mengucapkannya satu demi satu. Namun kami percaya dalam kuasa Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena begitu luar biasa berkat-Mu yang boleh kami rasakan, kami nikmati dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati setiap tugas pekerjaan kami, usaha kami masing-masing Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan datang kepadamu membawa setiap persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persembahan yang boleh kami serahkan kepadamu. Dan ajari kami Tuhan, agar persembahan yang kami berikan ini boleh kami kelola dengan baik. Bahkan semuanya untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Ajar juga kami Tuhan, agar boleh kami menyerahkan hidup kami
tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau serahkan persembahan syukur kami saat ini. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149 bait 1 dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat dimohon berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.